Jumpa lagi dengan Novi dari With Love With Love. Kali ini saya ada di Banjar Tengahan, Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertemu dengan Ibu Ninyoman Sumartini yang merupakan salah satu pengrajin dan ketua kelompok dari kelompok pengrajin dengan nama Kelompok Mekar Nadi. Mungkin kita bisa ngobrol bareng dengan beliau untuk memahami apakah pengrajin saat ini, ya, pada saat COVID ini mendapatkan sesuatu hal yang entah itu inovasi atau kan dampak dari COVID-19 ini seperti apa. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Ibu Nyoman Sumartini. Saya boleh duduk, Ibu? Silakan, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Sedang apa, Ibu, saat ini? Saya sedang menganyam sokasi. Menganyam sokasi. Ya. Oh, oke. Sokasi itu untuk apa, Ibu? Ini untuk tempat upacara gitu. Tempat syarat ya. Upacara. Ya. Tempat syarat upacara ya. Ya, tempat-tempat upacara. Oke. Ibu, sebelumnya saya terima kasih sekali bisa diterima hari ini untuk ngobrol bareng sama Ibu, karena saya pengen tahu dan memahami bagaimana mungkin satu cara membuat produk-produk anyaman ini, dan juga bagaimana kondisi saat ini. Jadi kan Bali ini terkenal dengan industri atau sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata saat ini kan sedang dalam kondisi yang mengalami penurunan drastis. Pastinya ada beberapa dampak yang mungkin dirasakan oleh para pengrajin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, Ibu Nyoman sendiri sudah berkecimpung di dunia pengrajin anyaman ini sejak tahun berapa, Ibu? Saya sudah dari umur 14 tahun. 14 tahun. Saya sudah mengerjakan anyaman ini. Tetapi anyaman yang saya buat dulu itu sebelum berkembang seperti ini anyaman kukusan namanya. Kukusan. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Jarang orang memakai. Sudah jarang memakai. Ya. Oke. Nah, terus pada saat awal umur 14 tahun itu, apakah sebelumnya Ibu, orang tua Ibu sendiri juga sama seorang pengrajin atau bagaimana, Bu? Orang tua saya juga pengrajin. Jadi Bu generasi keberapa nih, Bu? Dari neneknya dulu ya. Dari neneknya, terus ibu saya juga pengrajin. Neneknya juga pengepul, neneknya dulu. Oke, pengrajin dan pengepul. Iya, neneknya itu. Setelah saya menikah sini, saya juga melanjutkan pekerjaan itu gitu. Oke. Nah, Ibu sendiri kan sekarang sebagai ketua kelompok Mekar Nadi, pengrajin wanita di Banjar Tengahan ini. Tengahan Peken. Ya, Banjar Tengahan Peken. Nah, itu berapa banyak orang? Kalau sampai sekarang tuh sudah 114 orang. 114 orang wanita? Iya, semuanya kaum wanita. Seluruhnya kaum wanita. Iya. Kenapa kaum wanita, Ibu? Laki-laki tidak ada yang ikutan menganyam? Ya, begini Bu, dulunya kan memang tuh saya pinginnya gimana caranya kita mengumpulkan perempuan-perempuan itu untuk ikut bergabung dengan kelompok saya begitu. Awal-awalnya itu anggotanya cuma 20 orang begitu. Awalnya 20 orang. Iya. Terus Ibu memiliki keinginan untuk mengumpulkan banyaknya para pengrajin wanita. Nah, itu untuk apa, Ibu? Kok pengen mengumpulkan itu? Apakah ada maksud dan tujuan tertentu atau bagaimana, Ibu? Sebenarnya hati saya itu memang terketuk, Bu. Saya dibina dari Dinas Perindustrian waktu itu, terus saya dikasih bimbingan, saya harus maju dan saya harus bisa mengumpulkan orang-orang, membantu untuk mensejahterakan kaum perempuan begitu. Jadinya saya disuruh sama untuk jadi pengepul dulu begitu. Saya kasihan juga dulunya, terus terang bukan saya mengada-ada, Ibu boleh bertanya ke Banjar lain boleh juga Bu. Saya sebenarnya dari dulu itu sudah
pinginnya begitu Bu, ingin membantu walaupun keadaan saya sudah seperti ini begitu. Tapi melihat orang lain bahagia dan hati saya juga senang gitu Bu. Makanya saya terketuk hati saya gimana caranya gitu. Di samping juga saya dapat jadinya punya dari pengrajin itu gitu Bu. Tuh. Makanya saya bimbingan dari dinas koperasi itu saya harus mampu mencari orang-orang atau mencari anggota lebih dari 20 gitu. Waktu itu kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa ya? 2010-an lah. 2010 mulai koperasi untuk saya membantu berdiri. koperasi berdiri. Ya, ya. Oke, nah itu luar biasa banget tuh. Saya kalau udah ngomongin sharing atau membantu orang itu memang pasti menyentuh hati ya Bu ya. Benar Bu, benar Bu. Ibu mungkin belum pernah terjun langsung ke anggota itu saya sudah sering kok ke anggota itu, saya kasihan bener Bu gitu. Makanya timbul niat saya gimana caranya. Makanya saya di Desa Sulan saya bukan mengada-ada, boleh juga tanya pada teman saya atau ibu yang mungkin ibu tahu di dinas, boleh ibu bertanya. Saya dipakai instruktur di situ langsung Bu. Oh, jadi ibu menjadi instruktur buat Ya. teman-teman para Iya. pengrajin wanita. Kemudian hasilnya itu saya yang langsung beli begitu, walaupun sedikit. Itu kan pengepul kan juga sudah banyak begitu Bu. Begitu pengepulnya banyak, kadang-kadang saya ajarin mereka, terus mereka sudah bisa bawa ke tempat lain, saya juga terima begitu Ya, Bu. tidak masalah. Tidak kan, Ibu? masalah, Karena Bu. kan Tapi- ibu mungkin tujuan awalnya adalah membantu, Ya. bukan sebuah hal yang maksud saya bisnis gitu ya Bu ya. Awal mulanya kan itu. Begitulah Gitu. keinginan saya. Tapi apakah mereka juga dengan sukarela mau mengikuti apa yang ibu inginkan? Maksud saya, oke, kita bersama-sama belajar, oke, kita bersama-sama membangun kelompok ini dengan baik. Apakah mereka juga rela? Maksud saya mau gitu Bu? Mau mereka, mau Bu. Mau yang Koco 215 itu udah berkelompok ke saya gitu. Tapi kerajinannya sekarang itu ada yang lain, beda-beda gitu. Kadang kan juga saya keterbatasan modal, nggak bisa beli terlalu banyak kan begitu Bu. Boleh lah mereka jual ke pengepul yang lain gitu. Jadi ketika ibu bicara dengan kelompoknya ibu, para perempuan-perempuan yang luar biasa ini, ibu juga tidak hanya mengajarkan, tapi ibu juga mensiasati bagaimana produknya bisa dibeli gitu ya Bu. Iya, iya. Walaupun itu dengan ibu sendiri deh, saya berkorban gitu ya, berkorban saya beli dulu, walaupun juga belum tahu kapan itu bisa terjual, tapi dengan niat ibu yang tulus, ibu berusaha untuk mengambil barang itu dan menunggu sampai Ada yang beli. gitu. Tapi kan mungkin kita nggak bisa bekerja sendiri ya Bu, membantu orang itu kan nggak cuma bisa kita sendiri. Nah ibu apakah juga pernah berpikir mengajak orang lain yang mungkin mampu, mengajak orang lain yang mungkin juga mau berkasih sayang, maksud saya saling membantu gitu, pernah nggak ibu melakukan itu, ngobrol dengan orang lain gitu, bahwa ini penting, yuk kita bantu bersama untuk mengajarkan ini atau mencari solusi agar teman-teman para pengrajin wanita ini bisa hidup gitu. Karena kan mereka memang hanya menjadi seorang pengrajin ya Bu. Iya, pernah. Saya kan ke desa langsung gitu. Saya cari Pak Kepala dusunnya gitu. Kepala dusunnya, ayo di sini ada perempuan-perempuannya kita ajarkan gini, kumpulkan berapa orang gitu. Terus saya minta bantuan ke dinas itu masalah untuk biar di sana nanti mendanai, kemudian saya yang mengajari, kemudian mereka bisa, saya yang beli begitu. Oh, oke. Nah, sekarang kan kita kalau kita bicara membantu kan harus benar-benar fokus juga ini solusinya apa. Karena kan tadi yang saya bilang, ibu tidak bisa berdiri sendiri. Saya pikir ibu juga memerlukan bantuan juga dari pihak lain. Nah, kalau kita bicara masalah pemasaran dari produk-produk ibu ini, gini Bu, kalau di situasi seperti ini memang harga barang kan mulai ada penurunan gitu. Jadinya yang saya lakukan tuh tetap membeli barang mereka, tapi dengan penurunan harga begitu. Begitu. Kemudian saya juga contohnya gimana Bu? Misalnya nih harga barang kalau tidak corona ini berapa Bu? Yang seperti ini? Kalau yang tidak corona itu harga jualnya saya
jual di sini Heeh. di lokal sini 35.000. 35.000 kalau tidak corona. Iya. Selama corona Ibu harus jual berapa? Corona ini 25.000 saya jual. Oh, Saya belinya dari 20.000. Ibu 20.000, Ibu cuma ambil 5.000 lah 5.000. ya untuk Ibu. Iya. Oke. Dan itu sebenarnya nggak cuma buat Ibu ya, padahal itu sebenarnya juga nanti kembali lagi buat para Ini. pengrajin juga, karena Iya, kan iya. itu modal Ibu untuk beli lagi Beli. sebenarnya Iya, kan, iya. Bu. Oke. Terus Ibu apa lagi tuh, Bu? Kalau bicara harga kan berarti banyak penurunan harga. Karena mau nggak mau kan itu barang harus diambil ya Iya. kan, harus diambil ya, mau nggak mau kita ini dulu lah ya, apa namanya, ngalah dulu dengan kondisi. Nah, selain itu apa lagi, Bu? Tentu modalnya, Bu. Permodalan. Ya, permodalan ya. Permodalan kadang saya cari perbankan ya pakai angunan kan begitu. Pakai jaminan. Pakai agunan, jaminan gitu. Baru itu ada maksimal sekali pinjam itu berapa, Bu? Kalau Ibu pinjam di mana? Koperasi atau di Saya mana? pinjamnya di koperasi wanita itu. Di koperasi wanita itu. Iya. Terus Ibu ada maksimal hanya boleh pinjam sampai berapa? Kalau saya kan diketahui lah sesuai dengan kemampuan kita sebenarnya itu, Bu. Kalau mereka dikasih pinjaman besar tapi mereka tidak melakukan pekerjaan kan gimana caranya? Ya, mengembalikannya yang sulit. Tapi kalau saya dikasih lah sampai 10 juta. Diambil itu pasti. oke sampai Ya, 10 ya 10. karena sudah tahu Ibu tuh siapa, Ibu tuh mau ngapain Iya, dan, iya. kredibilitasnya sudah diketahui Ketahui lah ya gitu. kan. Ibu kan seorang ketua ya, Bu ya, dalam hal ini. Tapi so far ada kesulitan untuk mengembalikan nggak, Bu? Sementara karena corona ini kan juga terlambat begitu. Tapi maksud saya dimaklumi oleh koperasi atau bagaimana, Bu? Apalagi kan ada instruksi 3 bulan itu kan bolehlah bayar bunga saja Bunga kan saja, begitu. iya benar. Makanya dari koperasi pun Mengikuti. mengikuti itu. Oke, Ibu ada kan kemarin baru saja pemerintah juga mengeluarkan kebijakan atau bantuan untuk UMKM. Itu Ibu dapat tidak? Saya enggak dapat, Bu. Saya enggak dapat. Saya karena saya kerjanya di desa, makanya saya enggak dapat begitu. Saya kan ada kriteria untuk mendapatkan itu. Gitu. Saya kan bukan apa, pekerjaan pokok saya bukan dimasukkan di sini, Bukan gitu. di pengrajin, tapi kan pengrajin. Ibu, nah sekarang kalau kita bicara Ibu sendiri kan Ibu nggak dapat karena kriterianya Ibu Kriterianya bukan yang, 100% di sini. Ya, Lah bagaimana dengan para pengrajin yang ada di kelompok tadi, Ibu? cuma dapat berapa ya di sini? Di tangan cuma berapa? 2 apa berapa tuh? Hanya Nggak 2 tahu orang. kriterianya yang seperti dipilih apa itu yang ya, seperti nggak tahu, Bu, apa. sampai sekarang tuh nggak tahu. Padahal masyarakat atau pengrajin banyak yang tanya, kenapa saya nggak dapat? Apalagi kan dalam naungan satu kelompok ya, harusnya kan mungkin Eh, dianggap kalau kita dalam naungan satu kelompok bisa jadi akan lebih mudah mengkoordinir ya kan, Ya, ya. agar bisa benar-benar masuk ke dalam para pengrajin ini gitu. Ya. Oke, moga-moga sih ini bisa didengar oleh teman-teman yang mungkin nantinya bisa melihat di beberapa channel sosial media. Kalau mungkin bisa membantu teman-teman di para pengrajin di sini, saya mohon sekali bantuannya bisa mengontak saya atau juga bisa mengontak Ibu langsung. Ibu, nah sekarang pertanyaan saya, Ibu. Nah, produk-produk ini bahan bakunya berupa bambu ini ya, Bu ya? Ya, bambu. Nah, bambu ini sendiri, ini bambu sesetan gitu ya, Bu? Bambu. Sesetan kulit bambu atau Ini gimana? Ini kulit bambunya, Bu. Sesetan kulit Iya. bambu ya, Bu ya? Sesetan kulit bambu ini Ibu dapatan dari mana? Dari pengrajin yang bikin ini, yang bikin besek ini. Oke. Tapi ya, ini kan bahan baku nih, Bu. Ya. Nah, ini bahan baku didapatkan dari sekitar sini, sekitar area ini atau Di Banjar sebelah. di Banjar sebelah? Ya. Oh, tapi mudah, Bu, untuk dapetinnya. Sementara mudah, Bu. Karena itu udah seperti penjelasan saya tadi, itu saya yang mengajarkan ke sana, terus hasilnya ini juga saya gampang dapatnya. Oh, Mereka jadi kasihan ada saya, ekosistem ya, Bu. ya. Ada timbal balik lah ya, Ya, timbal itu. balik saling mengerti satu sama lain ya, Bu. Jadi Ya. tidak ada permasalahannya. Nah. Nah, kalau misalnya ini kan bambu mentah, kemudian kalau setelah bambu ini diseset gitu ya,
Kemudian setelah itu ini harus dijemur atau bagaimana, Bu? Direbus dulu. Oh, ini pakai direbus. Sudah direbus kan? Oh, ini kondisinya sudah direbus ya. ini, Bu. Oh. Setelah Untuk itu apa, Bu, direbus? Biar putih, biar awet gitu. Oh, ya. Setelah direbus baru dicat. Dicat. Oke, ini yang sudah dicat. Cat. Oke, nah ini yang sudah dicat, terus setelah dicat dijemur lagi atau gimana, Bu? Ya, dijemur biar kering catnya, baru dibikin ini seperti ini, kecil-kecilkan. Oh, jadi ini baru tahapan Cat kedua, kedua. baru ini yang siap untuk dianyam. Iya. Nah, ini ya. Ini anyamannya. Nah, ini anyamannya dari Ibu sedang memproses anyaman dari 3 tahap ini tadi. Proses, saya rasa sih mungkin ini proses terberat atau proses yang membutuhkan waktu cukup lama ya, Bu. 1 hari bisa dapat berapa, Bu? Kalau yang tergantung, Bu. Kalau yang yang Ibu sekarang buat, kalau seharinya kan begini, Bu. Sampai barang selesai itu dapatnya, kalau yang bikin yang segini-gini dapat 6. Dalam 1? Enggak, 3 hari itu dapat 3 hari berarti 6. kan 1 hari dapat 2. 2. Iya, 2. 3 hari 6. Kalau yang seukuran ini, kalau yang seukuran besar? Nih. Ukuran besar itu 3 hari dapat 2. 3 hari dapat 2. 3 hari 2. 3 hari 2 itu baru menganyam atau sudah dengan proses? Dari proses ini ya, Bu ya. Berarti ini 3 hari dapat 2. Oke. Nah, kalau yang kecil-kecil ini untuk souvenir atau gimana, Bu? Untuk souvenir itu. Untuk souvenir dan boleh juga dipakai untuk tempat kopi, kemasan. Tempat kopi, kemasan atau apapun itu loh, wadah buat barang-barang pernik-pernik kecil gitu ya, Bu ya. Ya. Ini sehari bisa berapa, Bu? Kalau sehari dapat 20. Dapat 20. Ya. Nah, oke. Nah, ketika misalnya pengepul atau Ibu sendiri menjual gitu ya, Ibu kemudian melempar itu kepada pengrajin atau bagaimana? Kalau misalnya ada order, saya langsung lempar ke pengrajin. Langsung lempar ke pengrajin untuk bikin ini. Untuk buat gitu ya. ya. Nah, dalam sebulan, Bu, berapa kali Ibu mendapatkan order dari para pengepul? Mungkin perbedaan antara sebelum corona dan sesudah corona. Kalau sebelum corona sih lancar gitu. Setelah corona ya ada mandeknya gitu. Kalau itulah seperti penjelasan tadi, pengepulnya ambilnya 3 hari sekali, itu berarti kan order saya sudah seperti itu. 3 hari diambil sekali, berarti 1 bulan kan cuma 10 ya. 10 begitu. 10. Itu pada saat corona atau sebelum corona ini? Kalau sebelum corona tadi? Ya kadang-kadang kan sampai 15 kali. Oh, 15 kali. Berarti luar biasa signifikan ya, Bu, perbedaannya. Oke. Nah, kalau penjualan, Bu, penjualan sendiri kan selain ke pengepul, Ibu juga berusaha untuk menjual sendiri nggak, Bu? Maksud saya kayak seperti dengan online atau mungkin ke pasar langsung atau gimana? Pingin sih pasar langsung. Online sih sudah, tapi anak saya yang masarkan. Oh, putranya. Kemudian ke pasar ada kelihatan nggak perbedaannya? Maksud saya gini, ketika corona ini kan mungkin akhirnya banyak juga yang berlari online ya, Bu. Ada nggak yang beli atau kelihatan jadi membantu nggak dengan adanya penjualan online? Tentu ada. Karena corona itu kan nggak bisa ke pasar. Pasar kan sering ditutup. Makanya kan kita berjumpa di mana gitu sama yang beli. Gitu. Di mana di tempatnya dibawakan langsung gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau online mungkin putranya sih yang megang ya. Kalau online sendiri biasanya dikirim kemana atau hanya teman-temannya? Hanya itu. Tapi nggak masuk ke kayak seperti pasar, tapi pasar online kan ada nih, Bu, banyak pasar online. Mungkin Ibu nggak tahu, Ibu pernah dengar Tokopedia, pernah buka ada namanya market, Bukalapak, kemudian Shopee, kemudian Lazada, kemudian masih banyak lagi nih sebenarnya. Ini bukan iklan, cuman kami hanya membukakan ini kan banyak nih e-commerce di
di Indonesia yang mungkin bisa menjadi wadah dari penjualan ibu. Nah, anak ibu juga melakukan penjualan di situ atau hanya mungkin lewat WhatsApp atau apa gitu? WhatsApp. Oh, memang baru lewat WhatsApp, belum melalui channel-channel komersial tadi. Belum. Oke. Mungkin karena belum memahami sekali kali ya. Ya. Oke, jadi mungkin juga teman-teman atau dari channel online penjualan online lainnya kalau bisa membantu ibu atau putra ibu untuk memasarkan ini atau mengajari bagaimana menjual online yang benar, mungkin jauh lebih baik kalau kapan-kapan bisa duduk bareng juga dengan beliau, karena beliau tidak hanya memikirkan beliau sendiri tapi juga beliau membawahi sekitar lebih dari 100 orang pengrajin wanita. Nah, kalau kita bicara mengenai penjualan tadi ya, apa juga produk-produk ini. Nah, ibu pernah terpikir nggak bahwa apakah produk-produk yang mau diproduksi itu hanya seperti ini atau juga pengen berinovasi, ada yang lain nggak sih gitu yang apa namanya di luaran sana itu membutuhkan gitu, gimana Bu? Pernah sih berpikir itu, seperti itu dah. Tempat tisu itu dulu pernah saya berpikirnya ke sana, tempat tisu kayak sendok kayak gitu, untuk mengganti sendok yang aluminium gitu, pakai itu dengan bambu, dengan bambu gitu ya Bu ya. Pingin itu. Terus kendalanya apa Ibu? Itulah karena modal juga modal. Terus yang menyalurkan nanti siapa ya, kembali lagi permodalan dan promosi ya Bu ya. Padahal sesuai dengan arahan dari dinas itu disuruh lah bikin ini bikin itu, tapi yang masarkan sampai ke sana belum ada yang. Tapi dinas tidak memberikan, maksud saya dinas itu tidak berusaha untuk masarkan, kamu bantu. buat deh nanti kita bantu untuk masarin gitu, ada komitmen gitu nggak dari dinas Ibu? Kalau di saya ya memang sih teman yang lainnya mungkin, tapi kalau di sini disuruh pameran ke sana kan udah ada juga. Ibu pernah nggak ikutan pameran dari undangan dari dinas gitu, untuk seluruh para pengrajin Banjar Tengahan atau kelompok Mekar Nadini ini untuk ikutan pameran gitu, pernah belum? Pernah sih, tapi saya juga menolak begitu. Kenapa menolak Ibu? Ya itulah karena saya memang agak sibukan gitu Bu. Makanya tapi kan sebenarnya bisa diwakilkan kepada anggota yang lain. Memang sih Bu, itulah mungkin karena itu jadinya barang saya cuma ini saja gitu. Nah mungkin harus kalau memang kita mau berbuat lebih mungkin harus ikutan Bu, sudah difasilitasikan oleh pemerintah berarti. Maksud saya pemerintah untuk berusaha memfasilitasi. Mungkin Ibu kalau menurut saya ikut aja, cuman mungkin kalau Ibu nggak bisa ke yang lain atau entah ada wakil ketua atau siapa yang mengkoordinir. Saya rasa itu jauh keinginan Ibu bisa jauh lebih jadi lebih bisa dirasain manfaatnya gitu, maksud saya. Sekarang pastinya bisa, cuman kalau Ibu pengen teman-teman di pengrajin juga lebih sejahtera, nah, kalau memang akan ada hal-hal seperti itu ya ikut Bu, jangan tidak, agar bisa lari Bu, nggak kayak gini-gini saja. Menurut saya seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu, kalau bicara putra, Ibu kan punya berapa putra Bu? Satu laki-laki perempuan? Satu laki, perempuan satu. Oh, satu laki-laki, satu perempuan. Dua-duanya juga ikut melakukan menjadi pengrajin atau gimana? Yang perempuan baru Bu, yang lakinya. Yang perempuan ya, yang perempuan. Tapi beliau memang hanya menjadi seorang pengrajin atau ada pekerjaan lain? Ada Bu. Ada pekerjaan lain ya. Guru. Jadi guru SD, SMP? Guru SD. Guru SD. Luar biasa. Berarti juga ngajarin anak muridnya menjadi pengrajin juga kali ya Bu ya. Nah, itu kalau berarti beliau juga suka membuat. Iya, sama-sama. Kadang-kadang saya dapat itu disuruh ngajar gitu. Anak saya aja itu ngajarin. Oke. Berarti Bu kemungkinan besar akan ada yang mewarisi ya?
Ya karena kan kalau nggak ada lagi yang mewarisin, ini Banjar Tengahan Peken ini udah nggak ada lagi pengrajin nanti. Maksudnya kalau kan mungkin ya kalau di industri pariwisata terutama mungkin di Bali ini kan banyak juga yang generasi mudanya beralih ke pekerjaan Pekerjaan lain. lain. Iya, Nah, iya. nah itu kalau banyak, kalau saya nemuin tuh banyak juga akhirnya seperti itu, akhirnya apa yang menjadi Warisan. hilang. Hilang, benar Bu, benar. Kalau nak dilanjut ada Ya yang kalau nggak lanjutin. dilanjutkan warisannya hilang. Ya. Tapi ibu juga menginginkan putra putrinya bisa kan? Yang Memang bisa ya? Udah bisa, udah sampai sangat ngajar itu. Oh sudah bisa mengajarkan Di juga. BLK Jan? sering itu saya dipanggil. Oh, oke. BLK itu kan balai latihan kerja. BLK, Minggu depan Balai juga ada. Latihan kerja untuk Ya. membuat kerajinan. Berarti ibu sebenarnya punya gigi loh Bu. Maksud saya ibu punya kekuatan dalam hal ini. Jadi tinggal dieksploitasi aja Bu. Ibu punya kelompok tani, ibu punya anak yang juga bisa mengajar, ibu sendiri juga punya. Pertama adalah misi visi ibu itu sudah luar biasa. Saya rasa kalau ibu benar-benar mengkomunikasikan Iya. apa yang diinginkan oleh ibu, saya rasa ini bisa terwujud jauh lebih baik bagi teman-teman para pengrajin. Ya semoga lah Bu, nanti kan sambil jalan tuh, sambil saya mohon bantuan bimbingan Ibu, semoga dengan hadirnya Ibu ini teman-teman kami bisa lebih maju lagi gitu. Oke ya, kami sangat berharap banyak buat teman-teman ya dari We Love with Love untuk bisa ya memberikan bantuan dalam hal apapun itu ya, tidak hanya uang, cuman yang dibutuhkan di sini adalah edukasi ya, cara mempromosikan produknya dengan baik, efektif, dan juga mungkin cara membuat untuk menjadi lebih berkualitas, inovasi produk. Ini penting sekali buat teman-teman di sini gitu ya. Jadi buat teman-teman We Love with Love, please come here, atau mungkin bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa membantu ibu-ibu kelompok Mekar Nadi kembali lagi agar produk yang dibuat memiliki produk yang valuable. Saya berharap sekali sih Bu, ada teman-teman yang mendengar dan ada teman-teman yang bisa membantu. Mungkin ada harapan lain dari Ibu yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Tentu Bu. Silahkan Ibu, silahkan langsung aja. Pada ibu-ibu yang mendengar atau bapak-bapak yang mendengar keluh kesah kami di sini, semoga bisa membantu kelompok kami, yang mana tujuan kami bukan untuk kami sendiri tapi untuk kesejahteraan kita bersama begitu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa didengar dan bisa tindak lanjutnya dari ibu-ibu gitu. Walaupun kami di sini sebagai pengrajin seperti ini, kami mohon bimbingannya biar produk kami bisa lebih meningkat, pemasaran kami juga lebih meluas begitu. Begitu harapan saya, semoga dengan harapan seperti itu semoga bisa ibu-ibu atau bapak-bapak bisa membantu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak, semoga banyak yang bisa mendengar apa yang menjadi keluh kesah Ibu. Iya. Dan saya berharap ini menjadi sebuah batu loncatan ya, walaupun saya tidak bisa berharap banyak, maksud saya sendiri tidak bisa menjanjikan banyak, cuman mungkin ini salah satu cara kami ya, salah satu cara kami untuk bisa memberikan informasi kepada publik yang mungkin belum mengenal, tahu barangnya mungkin, tapi siapa yang membuat tidak tahu ya kan ya. Apalagi di kota besar kadang kita nggak paham ini siapa yang buat, dari mana, tapi kita punya barangnya. Nah ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada publik. Oke, Ibu sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Ibu bisa menerima kami, bisa share dengan kami. Buat saya ini tidak hanya hal yang biasa, karena saya bisa bertemu dengan orang yang luar biasa, orang yang mau berbagi, orang yang memikirkan orang lain. Itulah yang menjadi hal yang buat saya terima kasih sekali Bu, bisa mendapatkan nilai-nilai lain. Iya Bu,
Ya semoga harapan saya juga bisa seperti apa yang saya sampaikan tadi, bukan untuk diri pribadi saya, bukan, tapi untuk mesejahterakan masyarakat, begitulah Bu. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Salam sejahtera dan semoga Ibu sehat selalu dan kita berharap corona bisa berakhir dengan cepat. Iya, iya. Terima kasih buat para pemirsa atau pendengar atau siapapun itu yang mampir di With Love atas segala perhatiannya, dan saya mohon siapapun itu yang bisa membantu sesama, ayo kita join, ayo kita bersama-sama membantu sesama seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Inyoman Sumartini, yang pasti butuh dukungan dan support dari kita semua. Terima kasih sebelumnya. Salam with love.